Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Zahra dengan NIM 430402400033. Hari ini saya akan mereview buku Tafsir Ayat-Ayat Dakwah dan Psikologi yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan MA. Selain penulis, beliau selaku dosen pengampu pada matkul Tafsir Ayat Dakwah dan Psikologi di kelas 2B. Untuk yang pertama ada konsep dasar tafsir. Nah, pada buku ini konsep dasar tafsir itu berisi pengertian jenis-jenis tafsir, ruang lingkup tafsir, metode tafsir. Nah, metode tafsir ini sendiri memiliki 4 poin, yaitu yang pertama ada metode tahlili atau analitik, yang kedua ada metode ijmali atau global, yang ketiga ada metode muqaran atau perbandingan, dan yang keempat ada metode maudhui atau tematik. Dan yang terakhir pada bab ini itu berisi tentang tafsir ayat-ayat dakwah dan psikologi. Nah, itu ada yang pertama ada pengertiannya dan juga ada objeknya. Selanjutnya bab kedua yaitu tafsir ayat tentang kepribadian. Nah, poin yang pertama dalam bab ini itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang surat Al-Baqarah ayat 177. Untuk poin berikutnya ada pembahasan. Nah, pembahasan ini berisi kutipan surat Al-Baqarah ayat 177 beserta artinya dan ada mufradatnya. Itu ada asbabun nuzul dan tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Setelah ada asbabun nuzul, berikutnya ada kontekstualisasi pengalaman Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Dan untuk kesimpulan dari bab ini, pentingnya memiliki pedoman dalam kehidupan ditunjukkan oleh Al-Quran, terutama dalam pendidikan tauhid. Pendidikan ini mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Keyakinan ini juga mencakup kepercayaan pada hari akhir, malaikat, kitab-kitab suci, dan para nabi. Selain itu, Al-Quran juga menekankan kebajikan yang harus dilakukan seperti sholat 5 waktu, membayar zakat, menepati janji, dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Pada bab 3, yaitu tafsir ayat tentang kepribadian dan pergaulan, sama seperti bab sebelumnya, ini berisi poin seperti pendahuluan surat An-Nisa ayat 36, dan selanjutnya ada pembahasan yaitu meliputi dengan kutipan surah An-Nisa ayat 36 beserta artinya dan juga ada mufradatnya. Berikutnya ada asbabun nuzul An-Nisa ayat 36. Berikutnya poin ini ada isi kandungan surat An-Nisa ayat 36 dan ada kontekstualisasi surah An-Nisa ayat 36. Selain ada kontekstualisasi, poin berikutnya ada tafsir An-Nisa ayat 36. Untuk kesimpulan dari bab ini, dari surat An-Nisa ayat 36 dijelaskan mengenai nilai-nilai pendidikan Islam seperti perintah agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kontak dengannya, serta pentingnya berbuat baik kepada orang tua, saudara, tetangga, serta sahabat. Ayat ini juga mengingatkan manusia agar tidak sombong dan sombong terhadap diri sendiri. Pada tafsir Al-Azhar, ayat 37 dari surat An-Nisa dinyatakan sebagai contoh sikap manusia yang keluar dari jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu dengan sikap bakhil. Sikap ini merupakan tanda penyakit spiritual yang mengarah kepada syirik, di mana seseorang mencintai harta lebih dari mencintai Tuhan yang memberikan harta tersebut. Berikutnya bab 4, tafsir ayat tentang pergaulan. Sama seperti bab sebelumnya, poin pertama ada pendahuluan. Pendahuluan bab ini berisi surah Al-Hasyr ayat 4. Dan poin yang kedua ada pembahasan. Poin-poin pembahasannya meliputi yang pertama ada teks. Teks ini berisi tentang kutipan surah Al-Hasyr ayat 4 beserta artinya. Yang kedua ada mufradat. Yang ketiga ada asbabun nuzul surah Al-Hasyr ayat 9. Yang keempat ada isi tafsir. Yang kelima ada kontekstualisasi surah Al-Hasyr ayat 4. Dan untuk kesimpulan pada bab ini, di ujung ayat ini, dapatlah seorang beriman mengambil kesimpulan bahwa orang yang dapat mengatasi atau menekankan sifat kikir yang menjadi bawaan setiap diri.
sehingga kikir itu tidak menghalanginya lagi buat berkorban, adalah satu kemenangan utama bagi seorang atas dirinya sendiri. Mereka telah menunggu saudaranya Muhajirin di kota tempat mereka dan tetap dalam iman mereka mencintai saudara-saudara mereka yang datang menumpangkan diri itu. Mereka tidak merasa dengki ataupun keberatan jika kaum Muhajirin itu diberi pembagian lebih banyak, bahkan harta rampasan Bani Nadir sebagian besar hanya untuk Muhajirin. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka yang baru hijrah itu. Berikutnya bab 5, tafsir ayat tentang jiwa dan akhlak kemasyarakatan. Sama seperti sebelumnya, pada bab ini memiliki poin pendahuluan yang berisi surat Al-Ma'un ayat 1-3. Poin berikutnya ada pembahasan meliputi kutipan surah Al-Ma'un ayat 1-3 beserta artinya. Poin berikutnya ada mufrodat surat Al-Ma'un ayat 1-3. Yang ketiga ada asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Yang keempat ada kandungan surat Al-Ma'un. Yang kelima ada kontekstualisasi surah Al-Ma'un ayat 1-3. Dan untuk yang terakhir, kesimpulan dari bab ini berdasarkan hasil analisa pada penjelasan tentang penafsiran surat Al-Ma'un ayat 1-3, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam aspek sosial yang terkandung adalah tentang materi, yakini kesejahteraan sosial seperti memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau menunjukkan kasih sayang kepada sesama manusia. Selanjutnya bab 6, tafsir ayat tentang anjuran berdakwah. Poin pertama ada pendahuluan. Pada poin ini berisi tentang surah An-Nahl ayat 25 dan surah Al-Mu'atsir ayat 38 sampai dengan 47. Dan poin berikutnya ada pembahasan. Pembahasan ini berisikan tentang teks. Teks berisikan tentang surah An-Nahl ayat 25 dan surat Al-Mu'atsir ayat 38 sampai dengan 47. Berikutnya ada penafsiran surah Al-Mu'atsir ayat 38 sampai dengan 47. Dan poin selanjutnya ada isi kandungan surah Al-Mu'atsir. Poin selanjutnya ada hikmah surah Al-Mu'atsir. Nah, untuk kesimpulan pada bab 6 ini, surat Al-Mu'atsir menjelaskan hukum dan hikmah yang diberikan oleh Allah kepada manusia di akhir zaman. Allah menjelaskan bahwa keputusannya tidak dapat diubah, bahwa semua keputusan akan dihafalkan di dalam Alkitab, dan bahwa pengingkaran terhadap ajarannya akan berujung pada akibat yang buruk di akhirat. Untuk bab yang terakhir yaitu bab 7, tafsir ayat proses belajar. Pada bab ini, poin pertama ada pendahuluan yang berisi surat Al-Alaq. Pada poin kedua yaitu pembahasan. Pembahasan sendiri memiliki poin tersendiri. Yang pertama ada terjemah dan mufrad. Pada poin ini berisi tentang kutipan surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua ada mufradat surat Al-Alaq. Yang ketiga ada asbabun nuzul. Yang keempat ada tafsir surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, untuk kesimpulan pada bab ini yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 mengajarkan kepada kita bahwa kita diminta untuk selalu belajar dan belajar, baik dari membaca tekstual maupun kontekstual. Proses pembelajaran dilakukan secara bertahap dan penuh kasih sayang. Seseorang yang memiliki ilmu tinggi, ilmu yang luas, dan ilmu yang dalam tidak boleh sombong karena ilmunya itu. Sebab pada hakikat ilmu yang kita miliki itu sangat sedikit, hanya Allah yang ilmunya tiada tandingnya dengan ilmu manusia. Sekiranya itu saja yang saya bisa sampaikan pada review buku tafsir ayat-ayat dakwah dan psikologi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekiranya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.